Oke teman-teman, gue udah ngambil kamera nih. Di video sebelumnya kan gue ngebahas ngobrol-ngobrol sama Om Yudo. Mana aja nih anak nih ya, ketemu gue nih di Bali ternyata dia hilang kali. Dia tadi di Bali dan lumayan lama 2 tahun kita nggak ketemu. Akhirnya alhamdulillah sekarang bisa ada kesempatan lagi ketemu lagi gitu. Dan gue udah ngobrol-ngobrol juga di video sebelumnya membahas tentang dasar-dasar fotografi yang banyak banget teman-teman gue tanya ke gue gitu. Dan semoga aja di penjelasan sebelumnya bisa dipahami gitu. Nah, karena gue ini orangnya nggak bisa yang teori doang gitu belajar, gue langsung praktek maunya Om gitu. Dan kebetulan gue mau bawa kamera nih, udah ambil nih kamera. Mau ke taruh situ sih tadi. Ini gua udah bawa kamera, gua udah ambil. Nah, gua mau langsung praktekin nih yang disebutin tadi tuh apa aja. Diafragma, speed, ISO. Itu kan, 3 itu kan Om. Nah, gua mau sekarang kita ngebahas apa dulu nih anak ini. Diafragma. Diafragma kali ya. Boleh? Kita bahas diafragma dulu ya. Jadi diafragma di bukaan sekian hasilnya kayak gimana? Di bukaan sekian hasilnya gimana gitu. Bukaan itu tuh maksudnya F berapa gitu, F2 berapa? 35, 56, 61, 71, 63, 71, 8, 9, 10, 11, 13. Jadi kita coba deh di beberapa angka-angka tersebut gitu maksud gua. Jadi perbedaannya apa aja nih gitu Om ya? Iya. Kalau bisa objeknya jangan gerak Om. Jadi benar-benar kita lihat nih, umpama nih objek 1 sama objek 2 gitu kan. Nah, kita foto pakai F berapa nih? F 5,6 gitu umpama. Hasilnya kayak gimana? Nah, dengan objek yang sama, kita naikin F-nya ke angka 7 atau ke angka 8, hasilnya kayak gimana? Di angka 13, hasilnya kayak gimana? Tapi objeknya tetap nggak bergerak ya, biar orang juga lihat gitu maksud gua Om. Oke, coba Jadi aja. paham gitu. Jadi kan teori nih, kalau kita berubah gini kan pasti berubah dong hasilnya. Kita berubah dikit aja, berubah gitu kan. Nah, maksud gue nih si objeknya jangan berubah nih gitu. Nah, kalau bisa kamera juga jangan berubah nih. Kita geletakin aja pakai kamera di sini. Boleh. Ya kan? Mau geletak. Oh, pakai tripod. Gua ada tripod. Oh, bawa. Nah, bawa tripod. Jadi kamera nggak bergerak, semuanya nggak bergerak ya. Yang bergerak cuma diafragmanya doang ya. Nah, kita praktekin langsung bro. Kita buktiin omongan Om Yudi tadi. Go! Oke teman-teman ya, ini objek gue udah set nih. Gelas pertama, gelas kedua, dan gula. Objek utama kita gula nih, ya. Si gelas ini yang depan jadi foreground, yang belakang jadi background. Gitu. Jadi yang akan kita lihat si gulanya ini nanti. Kita akan nyoba memotret pakai F atau diafragma 5,6, 11 dan 22 ya, 22. dan 22. Jadi kita akan coba 3 foto dengan F yang berbeda. Itu. Nah, ini prakteknya nih, teorinya tadi udah nih. Gue mau lihat langsung nih prakteknya nih. Ini nggak akan berubah. Posisi kamera nggak akan berubah, tetap di sini. Yang mau tahu video nanti kita lihat perbedaannya aja dengan angka-angka 56, 11 dan 22. Jadi kita lihat perbedaannya aja. Kita abaikan speed dulu, kita abaikan ISO dulu. Kita lihat F dulu berarti nih Om ya. Iya. Oke, F dulu. Oke, yuk langsung kita praktek nih. Kita lihat langsung hasilnya nih. Oke. 5,6. Oke, terus kita main di 11. Oke, ini di 11. Sekarang di 22. Ya. Itu ya. Objek nggak berubah, kamera nggak berubah posisinya. Yang berubah hanya diafragma, karena kita mau bahas diafragma hari ini. Kita lihat perbedaannya apa gitu di antara angka-angka tersebut apa.
kan teorinya udah nih bla 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 gitu tadi kan. Nah, ini gue melihat hasilnya nih, gue tuh nggak bisa gitu kalau teori doang, praktek aja lah ya kan? Ya, ya, ini 56. Blurnya lihat coba. Oke, ini 11, Oke. ini 22. Wih. Nanti foto aslinya gue tampilin di videonya ini. Siap. Oke? Kita tampilkan. Yang penting kita ada foto. Yoi. Speednya abaikan dulu, ISO abaikan dulu. Setelah F-nya aja dulu. Yuks. Oke? Oke teman-teman, tadi kita udah coba praktek ya. Kan gue tuh nggak bisa gitu, teori doang. Praktek lah langsung dah gitu kan. Nah gue udah coba praktek tadi sama Om Wido. Anaknya nggak percayaan. Butuh bukti gue mah orangnya. Ya kan jangan janji. Aduh manis. Nggak, jadi gue tuh kalau habis diterangin teori gini. Nah gue tuh misalnya biasanya gitu Om langsung praktek gue. Jadi Ingat tahu, terus jadi nempel gue kalau gue gitu orangnya. Nah tadi udah motret di angka 5,6 diafragmanya ya. Ini kita bahas diafragma nih, yang lain lupakan dulu. Kita motret di angka 5,6, 11 sama 22. Itu ada perbedaannya. Lo lihat, kalian lihat sendiri, semuanya tadi objek nggak berubah, kamera pun nggak berubah, posisinya sama gitu kan. Lensa pun nggak berubah. Kita pakai di range-nya 50 tadi ya. 50 karena gua APS-C ya kira-kira 70-an lah ya, 65 70 lah ya. Kira-kira range segitulah gitu. Pokoknya 1,6. Pokoknya intinya objek nggak berubah posisinya, kamera pun nggak berubah posisinya. Yang berubah hanya diafragmanya aja di angka 56, 11 dan 22. Kita lihat di angka 5,6 dulu sekarang. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau kita main di 5,6 ini diafragma besar. Jadi tapi teman-teman jangan salah, jangan ketukar ya. Angka semakin kecil, diafragma itu semakin besar kebuka. Dua-dua angka besar, diafragma semakin kecil. Gitu. Jadi efeknya nanti ke ruang tajam, kita bahas itu nanti setelah ini ya. Jadi ketika kita main di 5,6 teman-teman bisa lihat jelas sendiri nih. Di gelas yang di depan tuh foreground sama background, lihat ya agak blur gitu kan. Lumayan blur. Objek utama kita ini si gula. Gelas yang di depan ini sebagai foreground. Gelas yang di belakang ini sebagai background. Kita lihat ya. Blurnya kayak berapa? Iya. Seberapa blurnya lah di angka 5,6 ini. Gitu. Iya, jadi ketika kita pakai diafragma besar atau angka kecil, itu bisa dibilang ruang tajamnya itu sempit. Jadi ruang tajam itu area di mana area di mana si objek itu tampak tajam. Jadi ketika pakai ruang tajam sempit, foreground dan background akan semakin blur. Bisa yang paling jelas kelihatan di background nih. Iya. Di tembok ya, background tembok ini blur banget. Coba bandingkan dengan kalau kita mengambil di 11. Ya. Nah, Tembok sudah semakin tajam, gelas di depan si foreground sama gelas di belakang si background makin jelas, makin tajam. Nah, bandingkan lagi dengan kalau kita pakai diafragma kecil atau angka besar ya di 22. backgroundnya. Wah, temboknya udah kenceng banget ya. udah tajam banget nih, udah tajam banget ya. kelihatan detailnya. Si gelas yang di depan dan gelas yang di belakang Udah semakin tajam juga. Jadi kalau diafragma luas ini kalau dove luas ini ya, si diafragma kecil, angka besar, ini fungsinya biasanya untuk motret pemandangan gitu. arsitek. Jadi biar dari depan sampai belakang itu semuanya kelihatan fokus tajam. Kanan kirinya juga fokus gitu. Jadi intinya pengaturan diafragma atau aperture itu fungsinya adalah untuk mengatur ruang tajam. Jadi untuk mendapatkan efek ruang tajam, kita mengatur di diafragmanya. Kalau untuk fotografi itu ruang tajam itu nanti fungsinya untuk ini juga. Jadi kalau kita mengatur ruang tajamnya itu luas tadi, itu
semua objek kan tampak jelas, ya kan? Ya. Jadi itu kita sulit untuk mencari apa namanya point of interest. Ya, benar. Jadi yang mana nih poinnya? mana yang mau difokusin gitu. Objeknya mana nih? Kalau pemandangan kan memang semuanya mau kita tampilin. Nah, sedangkan kalau motret model atau motret Interest. still life ya, misalnya produk, kita pakai diafragma yang sempit, yang kecil sorry, Iya. luas ya. Kita pakai dop sempit. Dop sempit. Nah, jadi si objek itu akan terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Yang Jadi, lain blur gitu blur. dia si objek itu tampak muncul sendiri Iya. lah. Kayak one man show gitu Iya, loh, one man walaupun show. kayak band lah gitu kan ada pemain-pemainnya, cuman vokalisnya yang lebih kelihatan gitu loh maksudnya. Ya, jadi intinya dop sempit itu adalah fungsinya untuk mengisolasi gambar, mengisolasi objek supaya objek itu Mata tampil- kita langsung tertuju ke situ Iya. gitu. Namanya point of interest. Ya, jadi fungsi diafragma itu ya teman-teman ya. Fungsi utamanya mengatur ruang tajam sehingga kita bisa mengatur si objek Membedakan. ini seberapa munculnya dia dari di sekitar. Ya intinya itu aja sih. Intinya itu sebenarnya. Ya pokoknya intinya semakin kecil angkanya berarti gambarnya bukaannya semakin besar. Semakin tinggi angkanya bukaannya semakin kecil. Hasilnya kalau bukaannya angkanya kecil bukaannya besar, hasilnya lebih blur. Gitu loh ya. Lebih sempit. Depth of field-nya tuh lebih sempit gitu. Jadi si objek itu semakin kelihatan gitu. Iya. Oh, ini objeknya yang mau difoto itu gula sebenarnya gitu. Nah, si gelas-gelas ini tuh hanya sebagai foreground dan background-nya aja gitu. Jadi kita tahu nih, oh objeknya tuh gula gitu. Nah, kalau F-nya tinggi, semuanya kan rata tuh. Tajam. Sampai background-nya pun tajam gitu. Jadi kita bingung, ini moto apa sih sebenarnya gitu kan. Iya. Itu lebih cocoknya untuk foto pemandangan biasanya. Yang butuh jarak pandang luas gitu. Jadi gitu aja teman-teman pembahasan dari diafragma. Langsung praktek sendiri aja deh di rumah. Dengan cara tadi aja, sederhana aja gitu, pakai gelas kek, mau depannya pot bunga kek, mau pakai robot-robotan kek, apapun lah om ya, objek tuh apapun, mobil-mobilan juga bisa, apa-apa aja lah gitu. Coba di angka-angka tersebut, ya kalau emang mau praktekin di semua angka cobanya gitu, jadi kelihatan gitu. Cuman range yang biasa kita pakai itu emang paling kecil di lensa kit ini. Kalau di zoom kan dia di angka 56. 5,6. Jadi kita standarnya banget itu emang 5,6. Nah di range di tengahnya itu biasanya di angka 11 memang. Ini udah mulai agak cocok nih untuk foto-foto pemandangan. Iya. 13 tuh udah oke lah gitu. 13, 16 tuh pemandangan udah oke gitu. Itu kalau mau lebih luas lagi, lebih tajam lagi di 22. Cuma biasanya lensa itu tajamnya itu di angka 16. Kalau setahu gue ya om. Iya. Gue kalau mau pemandangan gitu jarang gue pakai 22. Apalagi sampai di atas 22 gitu. Gue rata-rata 16 atau 18 kalau gua gitu. Cocoknya di mata gua gitu soalnya gitu. Itu nanti kita bahas di Nantilah. pertemuan Selanjutnya. kali ya. Penting kita udah ngebahas tentang diafragma nih di pertemuan yang pertama. Nah, tadi kan udah bahas speed sama ISO nih. Iya. Gue mau tahu juga om. Apa tuh? Gue mau tahu juga ini si speed sama si ISO. Gue mau praktek juga gitu. Ya boleh. Ya kan? Di Kita lanjut aja ya di part selanjutnya ya. Kita bahas speed ya. Oke, setuju ya? Kan diafragma udah tadi. Iya. Kan lu ngomong di video pertama ngomong 3 hal kan, diafragma, ISO, speed. ISO. Ini diafragma udah nih. Gue mau lanjut ke speed om. Boleh. Oke? Oke. Kita motret speed ya, pakai speed ya. Kita Tapi bahas speed. Ya. sebelum kita ke speed, Eh? gue ulang lagi ya untuk diafragma. Intinya adalah angka semakin kecil, ruang tajam semakin sempit. Gampangan yang Gampang ingetnya. lah. Angka besar, ruang tajam semakin luas. Luas. Itu aja. Intinya sih gitu. Ya, jangan lupa. Siap. Yoi. Teman-teman kita next ke video selanjutnya ya. Ya, Kita bahas speednya langsung nih. Oke, terima kasih. Yuk. Mantap.